Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba membahas kembali tentang stock history tadi. Jadi fungsi yang ada di dalam Excel itu adalah stock history. Ini adalah fungsi yang sangat bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, ya tentunya buat akademisi dan mahasiswa untuk penelitian, kemudian untuk praktisi, mungkin itu adalah sebagai salah satu data supporting ya untuk membuat keputusan investasi. Nah, stock history tadi yang salah satu fungsi yang ada di Excel itu bisa dipergunakan untuk melihat data historis dari beberapa sekuritas investasi, alat investasi. Tidak hanya saham, tapi juga nilai tukar eh, nilai tukar mata uang dan juga misalnya adalah cryptocurrency, misalnya Bitcoin, Ethereum, dan teman-temannya. Oke, sekarang kita mau mulai kembali yang seperti sebelumnya kita ke saham ya, kita coba saham BBNI kembali, nanti oke, kita tinggal ketik secara sederhana stock history, kemudian kita klik saham di sini, kita BBNI. Kenapa kita buat BBNI di sini? Kita sebenarnya bisa nulis manual, tapi supaya nanti kita bisa melakukan simulasi. Oke, kemudian titik koma. Kalau di beberapa laptop hanya koma saja, tergantung pada laptopnya. Jadi kita bisa melihat ya di panduan yang ada di sini. Di sini pakai koma atau titik koma. Nah, di sini itu adalah pakai titik koma. Nah, kemudian biasa seperti yang video sebelumnya kita gunakan untuk start date-nya, tanggal awal eh, yang mau kita lihat. Oke, itu adalah misalnya di di 25 hari terakhir. Jadi 25 hari di sini adalah 25 hari kalender terakhir. Jadi bukan 25 hari perdagangan. Jadi makanya hasilnya nanti pasti lebih kecil dibandingkan dengan 25 karena dalam 25 hari kalender pasti ada liburnya setidaknya Sabtu dan eh, Minggu ya untuk pasar modal misalnya. Oke, tapi nanti kita coba lihat kalau dengan kripto bagaimana yang diperdagangkan setiap hari dan 24 jam. Oke, kemudian ended-nya ya misalnya sampai hari ini ya. Ya, oke. Kemudian kita butuh data. Oke, saya ambil daily dulu. Oke. Kemudian eh, yang saya lebih mau pakai header atau tidak. Ya, artinya adalah kepala atau nama dari eh, kolom atau tabelnya. Oke, saya ambil show header. Kemudian saya ambil data mau kita lengkap misalnya dari tanggal, kemudian eh, open price, kemudian di harga tertinggi, kemudian harga terendah, kemudian harga penutup, close, dan kemudian volume. Oke, kalau itu cukup, kita enter. Oke, kita loading dulu ya. Oke, ini kita muncul, sudah ada harga bank saham Bank BNI dari eh, 22 April sampai dengan 14 Mei. Oke, sekarang kalau kita mau ganti ke yang lain ya, berganti saham tadi kita udah contohkan ya. Misalnya kalau kita mau coba saham Bukalapak, oke, boleh huruf kecil sebenarnya nggak masalah ya. Bukalapak, ini adalah harga saham Bukalapak. Oke, kita udah dapatkan. Nah, kemudian ini juga bisa untuk kripto. Kita coba untuk kripto. Nah, misalnya kita coba ke Bitcoin. Nah, mungkin Bitcoin kodenya adalah BTC ya. BTC USD misalnya. Nah, ini kita bisa lihat berapa harga Bitcoin. Nah, kita tidak bisa, volume tidak tersedia untuk data eh, kripto seperti Bitcoin ya. Nah, ini harga Bitcoin di tanggal 14 penutupan, hari penutupan itu adalah 6, walaupun tidak ada penutupan pasar ya, tapi di hari eh, di hari sore itu adalah 61,6 61.624 dolar. Oke, kemudian eh, kita juga lihat mau dalam rupiah bagaimana. Nah, kalau kita mau perpanjang juga bisa ya. Ini kita mau panjang harinya, kita mau coba lihat dalam 50 hari terakhir ya.
kita coba lihat, nah, apakah datanya nanti juga, nah datanya juga centum pas 50 di sini ya, untuk di kalau Bitcoin. Berbeda dengan saham, karena apa? Karena Bitcoin diperdagangkan setiap hari, setiap detik, tanpa ada eh, hari perdagangan. Oke, misalnya kita lihat, tapi kalau beda dengan saham ya, kalau kita lihat dengan saham ya itu berbeda. Kita coba lihat ini, oh sorry, ini saham BBCA misalnya, tambang BCA. Oke. Nah, kita lihat harinya itu tidak sampai, hanya tidak sampai, tidak bahkan tidak sampai 30 hari. Oke, itu yang kalau kita lihat untuk di eh, saham ya. Nah, tapi kalau tadi kita lihat dari Bitcoin, BTC, USD, nah kita bisa lihat di sini harganya sudah eh, dalam apa, dalam US dollar. Nah, kita lihat sampai cukup pas 50 karena itu tadi bahwa kripto diperdagangkan 24 hours, 7 days. Oke, kemudian kita lihat mungkin yang lainnya apa misalnya. Ethereum misalnya. Dengan kode ETH ya, Ethereum. Oke. Nah, ini harga kripto yang lain. Nah, mungkin kita bisa, yang penting kita tahu kodenya dulu untuk kripto-kripto yang lainnya. Oke, sekarang kita bagaimana dengan nilai tukar? Nah, kita contohkan kita mau lihat USD ya. Nilai US dollar terhadap rupiah. Kode rupiah adalah IDR. Nah, kita juga bisa dapatkan, oke, ini adalah nilai tukarnya ya. Oke. Tapi beberapa di sini tidak not available ya. Ini adalah di kemarin ya, di hari libur ya. Oke, di hari libur ya, ini eh, di hari raya Idul Fitri, kemudian juga libur nasional ya. Nah, kita lihat kemarin penutupan ya, sekarang tanggal 15 Mei. Nah, tanggal 14 penutupan itu adalah nilai tukar rupiah 1 dolar itu adalah 16.090. Nah, kita bisa lihat pergerakannya di sini. Nanti kalau kita mau tambahkan dalam jangka panjang, apakah kita mau lihat dalam eh, 250 hari, ya kita tinggal tambahkan. Ya, inilah pergerakan dari nilai rupiah. Oke, kemudian oke, kita ganti misalnya tadi 25 tadi ya. Nah, dari sini kita nanti bisa buat nanti grafiknya dan lain. Oke, kemudian misalnya dengan mata uang lain, misalnya eh, Japanese yen ya. Saya tidak perlu pasti. Coba kita coba JPY. Apakah itu kode dari Japanese yen? Oke, benar ya. Japanese yen. Kita lihat nilainya dalam 25 hari terakhir. Kemudian Malaysia Ringgit, MYR. Ini adalah nilai tukar rupiah terhadap Malaysia Ringgit. Kemudian Singapura Dolar, misalnya SGD. Oke, jadi stok history ini sangat bermanfaat buat kita, ya, tidak hanya buat praktisi tapi juga buat akademisi. Jadi kita tidak perlu lagi bolak-balik misalnya ke eh, Google Finance atau Yahoo Finance, karena di dalam stock history ini sudah disediakan data-data ya lengkap seperti yang kita bisa lihat di dalam seperti yang kita bisa lihat eh, dalam ini ya, di dalam Yahoo Finance ya. Jadi lengkap datanya. Ya, tinggal kalau kita mau buat grafik seperti yang kita bahas di video sebelumnya, ya kalau kita mau buat grafik ini, misalnya candlestick-nya ya, kita ke insert. Oke, ini udah selesai grafik secara langsung. Jadi kita lihat di candlestick-nya, candlestick chart-nya kita udah bisa lihat secara tidak langsung hasilnya ya. Jadi kalau kita ubah secara langsung nanti akan mengalami perubahan secara langsung. Ya, kalau kita mau lihat BTC misalnya tadi,
Nah, kita juga bisa lihat BTC dalam rupiah ya, Bitcoin dalam rupiah misalnya. Berapa nilai Bitcoin dalam rupiah? Oke, nah kita harus berbesar karena dia nanti dalam eh, miliar ya, karena harga Bitcoin terakhir itu sampai mencapai miliaran ya. Di penutupan terakhir sudah di bawah 1 miliar lagi untuk harga satu koin Bitcoin. Oke, BTC. Kemudian ya, Ethereum juga kita bisa lihat juga di dalam ini TH, EDF. Berapa harga Ethereum sekarang? Oke, sorry, ETH bukan UTH ya. Oke. Nah, kita bisa lihat terakhir penutupan itu adalah 40 di tanggal 14 itu oke, di 46 jutaan ya harga Ethereum. Oke. Jadi silakan manfaatkan stok history ini ya. Jadi sangat simpel, kita tinggal ketik sama dengan kemudian kita ketik stok story, stok aja dia akan muncul ya, tinggal klik ini ya. Tinggal ikuti panduan-panduan yang sudah ada di sini nantinya. Kita masukkan sekuritas dulu atau aset investasi kita, baik itu saham, forex, kemudian juga obligasi, kemudian juga eh, kripto. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.